ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Bila artinya di dalam segala perbuatan dan gerak-gerik lahir maupun batin, dimanapun dan kapan saja, supaya hati kita senantiasa merasa dan beriktikad bahwa yang menciptakan dan menitahkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta. Jangan sekali-kali mengaku atau merasa mempunyai kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudahnya hati selalu menerapkan kandungan makna dari la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas titah Allah, billah. Dan menerapkan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa saja yang kamu sekalian perbuat. Quran surat As-Saffat ayat 96. Dan dalam Quran surat At-Takwir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Artinya, dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki dan tidak dapat berkehendak menempuh jalan yang lurus melainkan apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Quran surat At-Takwir ayat 29. Jadi jelasnya di dalam kita melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir dan sebagainya, supaya hati selalu sadar dan merasa bahwa yang menggerakkan, yang menitahkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rasa billah. Semuanya billah, tidak ada sesuatu yang tidak billah. Ini harus kita rasakan di dalam hati. Tidak cukup hanya pengertian dan keyakinan dalam otak, bukan sekedar pengertian ilmiah saja. Kita membaca buku ini, kita memahami buku ini bila. Buku yang saya baca ini pun bila. Diri kita pun bila. Mari terus merasa begitu, yakni merasa bila. Sumber segala kehancuran, kebobrokan moral, penyelewengan dan penyalahgunaan hak, pertengkaran, permusuhan, kekacauan dan sebagainya adalah berada di dalam nafsu. Nafsu mempunyai ciri khas yaitu pamrih. Maka sifat pamrihnya nafsu ini harus diarahkan dengan sistem penerapan niat ikhlas billah dan sadar billah seperti di atas. Jika sifat pamrih itu dibiarkan, tidak diarahkan dengan niat billah, maka akan makin menjadi-jadi dan bercokol dengan lekat sekali di dalam hati. Semakin lama semakin tebal, semakin lama semakin besar dan semakin kokoh. Kemudian muncul suatu kerajaan di dalam hati, yaitu kerajaan anania atau rasa keaku-akuan atau egosentris. Aku yang berusaha, aku yang mengerjakan, aku yang berkuasa, aku yang menentukan, kalau tidak karena aku, dan seterusnya. Orang yang hatinya sudah dijajah oleh imperialis nafsu seperti itu, segala langkah dan amal perbuatannya disetir oleh nafsunya dan diarahkan kepada apa yang menjadi kepuasan nafsu. Segala amal, tindakan dan perbuatannya semata-mata hanya untuk menuruti kemauan nafsunya, tanpa memandang benar atau salah, tidak peduli hak atau batal diterjangnya, tidak peduli sekalipun orang lain menderita. Yang penting puas, itulah sifat nafsu. Serakah, dengki dan membabi buta, hanya ingin enak dan kepenak, senang dan puas tanpa memperhitungkan akibatnya. Padahal akibatnya pasti menjerumuskan kepada kehancuran, kebinasaan dan kesengsaraan. Sebab tidak mengikuti tuntunan Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, bahkan tidak mau tahu kepada Tuhannya. Mungkin cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum